Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai XRP, teman-teman ya. Beberapa hari lalu, tepatnya mungkin 9 hari lalu ya, saya udah sempat bahas mengenai XRP bahkan sampai 5 dolar. Ya, XRP itu 5 dolar. Apakah akan terjadi? Kita coba bahas juga di video ini. Tapi memang secara khusus saya mau bahas lebih karena untuk ekosistem development di dalam XRP ledgernya sendiri gitu ya. Nah, tapi kita akan lihat beberapa berita mengenai XRP juga, dan pastinya kalau teman-teman suka video ini dimana kita update more ke dalam altcoins ya, kalian bisa bantulah share videonya, like ataupun subscribe juga ya teman-teman. Dan ya kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya dulu ya. Oke, bagaimana keadaan XRP ya? Sebenarnya kalau kita tanya mengenai XRP ya, dalam 1 minggu terakhir mengalami pullback, dan ini udah saya sempat antisipasi di dalam video XRP kita juga gitu ya. Jadi ya harusnya teman-teman kalau yang nonton ya nggak gitu surprise gitu ya, karena memang udah di area resistance-nya, bisa dikatakan seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir dia udah naik 44% gitu. Jadi ini udah cukup signifikan sekali kenaikannya ya. Bahkan dari beberapa altcoins mungkin XRP bisa dikatakan top performance-nya, walaupun sedikit ada pullback dari 3,5 dolar gitu ya ke 3,1 untuk XRP. Tapi secara mungkin medium term sampai jangka panjang, menurut saya lebih positif terhadap XRP sendiri juga, khususnya dari ekosistemnya lah. Saat ini di top 3, dan benar-benar kan XRP itu belum ada bull cycle ya sejak 2017, karena 2021 2022 nya bisa dikatakan dia terkena kasus kan gitu ya. Jadi ya 2025 mungkin menjadi bull cycle-nya XRP ya, kalau misalnya dia mau naik ke 5 dolar ataupun ke 4 dolaran. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa berita yang terbaru teman-teman ya. Salah satunya sebenarnya nih PayPal dengan XRP ya, bekerja sama, tapi sebenarnya bukan khusus XRP doang ya, dimana PayPal ini enable orang-orang bisa bayar menggunakan kripto gitu ya, dan salah satunya adalah XRP ya. PayPal itu banyak kan orang-orang Amerika juga yang menggunakannya gitu, dan XRP juga secara user base besarnya itu pun juga di Amerika ya. Karena apa? Karena ya perusahaan Ripple sendiri, kalau teman-teman tahu, backers dari XRP sendiri gitu kan ya, ini juga perusahaan Amerika. Bahkan mereka kan, yang saya sempat share, mereka udah acquire bank license gitu ya, lalu ditambah mereka juga di bidang finansial gitu, dan mau IPO juga ya, jadi mau ada sahamnya juga. Jadi ya ini akan cukup menarik teman-teman, dan kita bisa lihatlah partnership dia dengan beberapa bank dunia juga gitu. Makanya XRP sebenarnya di dalam posisi yang cukup menguntungkan gitu ya, untuk ya XRP Ledger juga. Walaupun ya saya bisa share kalau secara objektif juga memang ya blockchain ini mungkin belum terlalu develop dengan beberapa blockchain yang mungkin seperti Ethereum ataupun Solana gitu ya. Tapi XRP dengan network dari Ripple sendiri ya, hopefully ini bisa catch up juga ya. Jadi memang fokusnya adalah blockchain untuk bisnis gitu ya. Dan kalau kita lihat juga secara bisa dikatakan mungkin katalis positifnya ya, salah satu yang besar itu akan menjadi XRP ETF, mungkin by late this year atau early next year ya. Jadi di akhir tahun ini ataupun di awal tahun depan gitu. Itu yang akan menjadi key kuncinya gitu ya, kalau kita perhatikan ya. Dan XRP Ledger ini memang lagi fokus ya untuk building ekosistem ya teman-teman ya. Dan makanya saya mau share juga mengenai DXP ya. Ini cukup menarik juga ya. Kenapa? Karena ini adalah the first decentralized exchange yang dibuat di atas jaringan Ripple XRP Ledger gitu. Nanti kita coba bahas lebih dalam juga teman-teman. Tapi coba kita lihat secara teknikal mengenai XRP-nya dulu ya. Kalau kita lihat memang secara teknikalnya sedikit pullback. Kemarin saya sempat bahas 3,2 menarik kalau teman-teman yang nggak sabaran gitu ya. Tapi kalau kita bersabar, kita tunggu di area kisaran 3 dolaran, 2,9an itu kena hit area levelnya, lalu sekarang mulai naik gitu. Tapi situasi saat ini kalau misalnya Bitcoin mulai pullback ya, menurut saya bahkan bisa sampai ke 2,6 dulu sih. Ya jadi ini potensi ya untuk akumulasi lah untuk teman-teman. Let's say kalau misalnya XRP sedikit turun gitu kan, ini akan menjadi good accumulation zone untuk teman-teman beli XRP. Tapi pastinya kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. XRP ini lebih safe choice-nya. Kenapa? Karena memang saya mau bahas juga lebih mendalam mengenai di XRP ini gitu. Karena technically gitu ya, di XP ini dia ada tokennya gitu ya. Tapi kita coba lihat ya.
DXP atau DXRP bisa dikatakan memang fokusnya untuk decentralized exchange. Jadi kalau kalian lihat di CoinMarketCap gitu kan, ya seperti mungkin hype itu perpetual, jadi nggak eye to eye dengan Hyperliquid ya, tapi ya lebih ke arah ke Uniswap, ke Jupiter, ke PancakeSwap. Nah itu ya tujuan yang DXRP mau lakukan gitu ya. Installment settlements, low fees juga gitu ya. Lalu katanya dia cukup menarik lah dengan dua mekanisme dan lain-lainnya ya. Untuk siapa? Untuk professional trader, untuk retail traders juga gitu ya. Dan saat ini mereka memang lagi open pre-sale-nya ya. Jadi pre-sale ini apa sih pre-sale? Pre-sale ini basically kita itu membeli token DXRP gitu ya. DXRP tokennya itu namanya DXP ya. DXRP token ini di harga yang rendah gitu ya. Kita beli di harga yang lebih rendah. Walaupun harga listing price-nya dia mungkin tinggi 0,35 let's say. Ya jadi menarik banget dong. Ya dari misalnya kita current price-nya belinya di 0,04, nanti dia listing di 0,35. Yes, menarik gitu ya. Tapi ini belum nggak 100% menjamin gitu ya bahwa 0,35 ini harganya akan hold gitu kan. Bisa aja lebih turun, bisa aja lebih tinggi juga gitu ya. Makanya kalian bisa perhatikan di sini nanti. Ya kalau misalnya kalian buka nanti di XRP-nya berapa banyak yang kalian mau invest dan potensi harganya gitu ya, kalian bisa liatin ya dan bisa cek profitnya berapa kira-kira. Tapi nanti saya akan share lebih dalam lah untuk di XRP ini. By the way, di XRP ini udah diaudit juga sama CoinSalt. Tokenomicsnya seperti ini untuk di XRP ya. Kenapa ini penting juga? Karena kita harus lihat nih tokenomicsnya, karena dia mengadakan pre-sale. Artinya pre-sale ini untuk public ya. Bahkan saya udah beli juga gitu ya. Ini public sale ya. Berarti 25% dari ini, teman-teman. Total supply-nya itu ada 2 billions atau 2 miliar DXP token gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan lah. Ada roadmap-nya dan lain-lain. Saat ini kita di Q3 memang lagi fokusnya di IDO atau Initial DEX Offering. Ya ini yang pertama nih, Initial DEX Offering-nya. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, Initial DEX Offering ini dari si DXP ini. Nanti teman-teman bisa cek aja link di description ya kalau misalnya kalian tertarik. Tapi kalau misalnya kalian mau ikut pre-sale ini, saya rekomend sebenarnya jangan langsung all in semuanya gitu ya. Anggap aja ini uangnya bisa hilang gitu ya. Kenapa? Karena biar kalian bisa manage resikonya dengan baik gitu ya. Apakah berpotensi? Yes, berpotensi. Tapi kalau misalnya kalian melihat ini potensinya bisa 10 kali atau 100 kali secara langsung gitu ya, mungkin ya kalian bisa all in semuanya. Tapi kalian harus manage resikonya gitu ya. Benar-benar itu harus di manage. Dan kalau kita lihat saat ini current price-nya di kisaran 0,036. Tapi ini mekanisme pre-sale yang cukup normal lah istilahnya ya, karena kita lihat dari sini, saat ini kita di stage 79, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli, let's say di sini saya ada 117 USDT. Kalian tinggal connect aja ya, tinggal connect wallet kalian. Ini saya bisa pakai MetaMask, bisa pakai jaringan Solana juga, apapun lah gitu ya. Lalu bisa pilih jaringan. Kalau saya di sini 117 ini saya pilihnya di Binance Smart Chain ya, teman-teman. Misalnya kalian mau beli, minimum belinya tuh $80 ya. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak punya uang dingin $80, ya mendingan jangan ikut pre-sale-nya. Yang mendingan beli XRP-nya aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian memang ada duit dingin dan kalian mau mencoba dan kalian sangat positif terhadap XRP Ledger dan networknya, dan kalian nanti mau lihat siapa tahu nih seperti saya invest di Uniswap atau di Jupiter waktu dulu banget, ya possible gitu ya. Jadi misalkan tinggal swap aja 80 USDT ini untuk 2165 DXP gitu ya. Terus kalian tinggal approve, kalian tinggal transaksi aja ya. Ini $80. Ini tinggal di approve, nanti dia akan keluar detail dan lain-lain gitu ya. Ini saya cancel aja detailnya. Ya nanti akan muncul di purchase history teman-teman gitu ya. Nanti tokennya akan dikeluarkan pada saat dia listing juga masuk ke dalam wallet teman-teman semua gitu ya. Jadi ini harga akan naik terus gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nunggu, let's say di sini dalam 11 jam lagi, dan kemungkinan nanti pada saat video ini keluar harganya mungkin udah naik teman-teman. Mungkin kita di stage 80 atau stage 82, saya nggak tahu. Tapi ya kalau udah naik, itu akan naik terus gitu ya. Sampai dia mungkin reach ya kisaran hampir di listing price-nya lah gitu ya. Kita nggak tahu ini berapa stage yang akan dilakukan ya teman-teman, tapi ini akan naik secara berkala lah ya, tapi harusnya naiknya pelan-pelan sih. Untuk sejauh ini
udah ada kisaran 2 jutaan ya, over 2 millions ya. Ini dari sini 2,6 ya, 2,6 juta yang udah di raise gitu ya. Jadi ya mungkin bisa nyampe 5 juta, mungkin it's quite possible sih dengan trend market saat ini juga gitu. Jadi ini cukup menarik ya kalau misalnya teman-teman tertarik. Tapi kalau kita lihat potensi dari decentralized exchange itu menurut saya juga memang cukup besar sih. Karena kalau kita lihat dari sini ya, ini trading volume untuk exchange, decentralized exchange, biasanya satu network itu ada satu DEX yang akan benar-benar outperform. Contoh, kita membahas mengenai PancakeSwap, ini kan di dalam jaringan Binance Smart Chain, teman-teman. Ada Uniswap di jaringan Ethereum, ada Aerodrome ini di Base Network gitu kan. Ada apa lagi nih? Raydium ini di jaringan Solana. Ya kalau Solana memang ada Raydium, ada yang topnya sebenarnya Jupiter gitu ya. Jadi itu mungkin yang kalau misalnya kalian lihat ya, itu visinya gitu ya untuk DXP ini atau DXRP gitu ya. Tapi pastinya kembali lagi disclaimer on and do your own research. Tapi menurut saya kalau misalnya kalian ada dana ya, I think it's quite good investment gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada dan kalian lebih high conviction di XRP-nya sendiri gitu ya, karena kalau XRP ya thrive dari seluruh ekosistemnya, ya mungkin ya better taruh di XRP aja ya. Jadi tergantung resiko profil teman-teman. Tapi saya yakin untuk saat ini untuk XRP ekosistem sendiri memang lagi develop banget sih. Ya jadi kalau misalnya kita lagi ada dip dan lain-lain, I think it's a good opportunity juga untuk mulai load up ya teman-teman. Tapi ya jangan langsung FOMO dan harus manage resikonya ya. Jadi itu aja. Kita akan ketemu lagi mungkin di next video. Sekali lagi thank you semua for watching, dan ya kita akan ketemu lagi dan see you all in the next video. Bye bye.